setan, iblis, dan asal mula permusuhan dengan manusia. Hidup manusia di dunia tidak hanya hubungan antar manusia, namun manusia juga hidup dengan makhluk lain. Siapakah dia? Apa yang ada di benak kita mengenai dunia yang berisi makhluk berakal yang hidup bersama kita di bumi, tinggal dengan kita dalam satu rumah, makan dan minum bersama kita? Kadang kerusakan pikiran dan hati kita menyebabkan kita menghancurkan satu sama lain, serta menyebabkan kita saling menumpahkan darah. Di antara makhluk itu, ada juga memperbudak kita untuk dirinya atau makhluk lainnya untuk memancing kemurkaan Allah. Sehingga kemarahan Allah pun ditimpakan kepada kita. Kemudian pada akhirnya mereka lari dari Rabb mereka dan menuju api yang menyala-nyala. Siapakah dia? Dia adalah Syaitan. Mengapa dia ada dalam kehidupan kita? Siapakah jin, setan, dan iblis? Jin adalah makhluk Allah Ta'ala selain manusia dan malaikat. Jin dan manusia memiliki titik persamaan, yakni sama-sama memiliki sifat berakal dan kemampuan dalam memilih jalan kebenaran dan keburukan. Jin dan manusia diciptakan dengan tujuan yang sama. Oleh karena itu, jin mendapatkan beban yang sama untuk melaksanakan berbagai perintah Allah dan menjauhi larangan syariat. Siapa saja yang taat kepada Allah, maka Allah akan ridho terhadapnya dan memasukkannya ke surga. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka dan membangkang terhadap perintah tersebut, dia akan memasuki neraka. Berikut dalil yang menerangkan bahwa syariat Allah telah datang kepada bangsa jin dalam surah Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Namun demikian, asal-usul jin berbeda dengan asal-usul manusia. Jin diciptakan lebih dulu dari manusia, dan jin diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Iblis berkata, Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Shad ayat 76. Setan juga makhluk Allah. Setan itu juga sebangsa dengan jin. Dan banyak di dalam Al-Quran menyatakan bahwa setan termasuk bangsa jin. Pada awalnya setan menyembah Allah, tinggal di langit bersama malaikat, dan bisa masuk surga. Namun kemudian setan durhaka kepada Allah saat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Dia tidak mau sujud karena sombong, merasa lebih tinggi dan iri. Maka Allah pun menjauhkannya dari rahmatnya. Setan dalam bahasa Arab biasa digunakan untuk menyebut apa saja yang membangkang dan tidak mau diatur. Mereka disebut setan karena pembangkang terhadap Rabb-nya. Setan disebut juga dengan Tagut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir
berperang di jalan Taugut. Sebab itu, perangilah kawan-kawan setan itu, karena tipu daya setan itu lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 76. Setan telah melampaui batas dan membangkang terhadap Robnya. Jadi makhluk ini sebenarnya telah putus asa dari Allah. Maka Allah menyebutnya dengan iblis. Sebab dalam bahasa Arab berarti orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Sedangkan ublisa berarti putus asa dan pusing. Asal-usul makhluk ini semua diciptakan oleh Allah dari api. Dan setan atau iblis di sini berasal dari bangsa jin. Kecuali iblis, dia berasal dari golongan jin. Jelaslah mengenai sedikit identitas jin, setan, dan iblis. Permusuhan antara setan dan manusia memiliki akar sejarah yang sangat panjang, yaitu ketika Allah membentuk tubuh Nabi Adam sebelum ruh ditiupkan ke jasadnya. Tatkala Allah meniupkan ruh dalam jasad Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ketika itu, iblis dan malaikat yang di langit masih sama-sama beribadah kepada Allah. Dan perintah ini berlaku untuk mereka semua. Namun iblis merasa dirinya lebih tinggi dan sombong. Ia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Shad ayat 76. Karena kesombongannya, Allah Ta'ala mengusir setan dari surga yang kekal. Setan mendapatkan janji dari Allah bahwa ia akan dibiarkan hidup hingga hari kiamat. Dan dia berjanji pada dirinya bahwa ia akan menyesatkan manusia dan memperdaya mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, iblis berkata, "Tangguhkanlah aku hingga waktu mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan." Inilah awal dari permusuhan setan yang tidak akan pernah berubah dan tidak pernah berhenti. Sebab ia menilai alasannya diusir, dilaknat, dan dikeluarkan dari surga adalah karena bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ia harus membalas dendam kepada Nabi Adam dan keturunan setelahnya.